Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang saya baca dengan judul Media Manajemen Penyiaran. Yang mana pada buku ini saya memfokuskan pada satu bab, yaitu pada bab 6 dengan judul Program Siaran. Nah, kata program adalah segala hal yang ditampilkan oleh stasiun penyiaran yang mana tujuannya itu untuk menarik para audiens. Nah, pada program siaran ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada departemen program, yang mana bagian ini yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan program. Yang mana fungsi utama dari departemen program ini adalah memproduksi program yang mana bisa menarik para audiens, menyusun atau menjadwalkan penayangan program, dan juga memproduksi layanan publik. Yang kedua ada manajer program, yang mana tujuan atau fungsi dari manajer program ini adalah untuk mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh para audiens, sehingga seorang manajer ini bisa memanage suatu penayangan seperti apa yang bisa ditonton atau yang tidak bisa ditonton oleh para audiens. Selanjutnya, tugas manajer program itu yang paling utama adalah mengurus tentang keuangan program, yang mana jangan sampai pada program itu pendanaan tuh bisa di luar batas atau di luar data-data yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada melakukan negosiasi terhadap produsen independen dan juga mengevaluasi ide lokal yang mana kemungkinan itu bisa diproduksi untuk sendirinya. Selanjutnya ada jenis program. Jenis program yang pertama ada jenis program informasi, yaitu segala informasi yang tujuannya itu memberikan informasi kepada khalayak umum yang bersifat segera harus ditayangkan. Nah, program informasi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada hard news, yang kedua ada soft news, berita lunak. Yang pertama ada berita keras, yaitu segala informasi yang tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada audiens yang mana sifatnya itu harus segera ditayangkan. Nah, berita keras ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada straight news, yang mana berita ini berisi tentang berita-berita yang penting atau yang singkat, namun berita ini mencakup 5W plus 1H. Selanjutnya ada future, yang mana berita ini berita yang ringan namun menarik seperti makanan atau tempat wisata yang sedang trending di sosial media biasanya ya. Selanjutnya ada infotainment, yaitu berita yang mana menyajikan sebuah informasi atau mengenai kehidupan orang-orang terkenal seperti selebriti. Biasanya stasiun televisi ini seperti pada Hotkiss atau Selebrita Pagi yang ada di televisi. Yang kedua ada berita lunak atau soft news, yang mana segala informasi yang penting juga yang bertujuan untuk ditayangkan sehingga bisa menarik audiens. Namun berita ini memiliki sifat atau tidak harus segera ditayangkan. Nah, berita ini juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada current affair, yaitu program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita yang terjadi sebelumnya. Nah, namun berita ini disimpulkan atau ditayangkan lebih secara singkat dan padat agar seorang audiens bisa lebih memahaminya dengan singkat. Yang kedua ada dokumenter, yaitu segala informasi yang mana tujuannya itu untuk pendidikan atau pembelajaran yang disajikan dengan menarik agar seorang anak-anak muda itu bisa lebih memahaminya dan mau mempelajarinya. Yang ketiga ada magazine, yaitu program yang menampilkan informasi secara singkat, atau kata lain yaitu bisa dikatakan future namun dengan durasi yang lebih panjang. Selanjutnya ada talk show, yaitu program yang mana program ini itu biasanya diisi oleh 1, 2 atau lebih dari 2 orang, yang mana orang tersebut itu membahas topik yang pada ada dirinya dan biasanya dipandu oleh seorang pembawa acara ataupun host. Selanjutnya ada program hiburan, yang mana program ini adalah bentuk siaran
entah itu apapun yang tujuannya itu untuk menghibur para audien. Nah, biasanya itu berbentuk seperti musik ataupun drama ataupun permainan. Nah, program hiburan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada drama. Nah, drama ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada sinetron dan juga film. Yang selanjutnya ada permainan, yaitu segala siaran yang mana intinya itu seseorang yang ada di dalam program itu memperebutkan sesuatu, atau biasanya di akhir itu diberikan hadiah. Selanjutnya ada musik, yaitu suatu pertunjukan yang mana dilakukan biasanya di studio maupun di audio, yang mana seorang itu memperlihatkan kemampuannya baik dalam segi menyanyi ataupun bermain alat musik. Selanjutnya yang terakhir ada pertunjukan, yaitu sama seperti musik tadi, kemampuan seorang untuk menampilkan apa yang dia punya dalam bentuk apapun di dalam studio maupun tidak. Namun dalam pertunjukan ini itu lebih meluas. Kalau dalam musik tadi hanya menyanyi dan juga bermain alat musik. Namun dalam pertunjukan ini bisa jadi seperti drama ataupun hal-hal yang lainnya. Program ketiga itu ada program radio, yang mana program radio ini adalah segmen konten yang dimasukkan dan disiarkan dalam bentuk radio, bukan dalam bentuk televisi. Nah, di dalamnya itu mencakup 1 ada berita radio, yang kedua ada perbincangan radio, yang ketiga ada infotainment radio, dan yang keempat ada jingle radio. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku yang saya baca pada bab 6 itu, yaitu pada bab program siaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.